Australia heboh usai Luke Fikri pilih bela timnas Indonesia. Pesan tegas Simon Tahamata tanggapi proses timnas U17. Trik cerdas Sumarji atasi skorsing FIFA. John Hartman bocorkan blueprint di timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi John Hartman bocorkan blueprint timnas Indonesia. Yang kedua, Australia heboh usai Luke Fikri pilih bergabung ke timnas Indonesia. Yang ketiga, pesan tegas Simon Tahamata untuk proses timnas U17 Indonesia. Dan yang terakhir, trik cerdas Sumarji atasi skorsing dari FIFA. Coba kita saksikan bersama ya. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Hartman akhirnya mulai menunjukkan bentuk yang lebih konkret. Pelatih asal Inggris ini baru saja membocorkan blueprint strategis yang sedang ia racik di belakang layar untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Sejak ditunjuk pada Januari 2026 dengan kontrak hingga tahun 2028, Hartman langsung dihadapkan pada jadwal padat mulai dari FIFA Series 2026 melawan Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon hingga ambisi memutus kutukan di ASEAN Cup 2026. Tantangan kian nyata dengan Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang sudah menanti di depan mata. Dalam sebuah kesempatan, Hartman mengungkapkan bahwa keberadaan Erick Thohir sebagai sosok visioner sangat membantu timnas menetapkan standar baru yang lebih kualitatif. Namun, pelatih asal Newcastle ini memberikan analisis yang cukup tajam. Ia menilai besarnya harapan publik bisa menjadi anugerah sekaligus kutukan karena menurutnya bangsa ini sebenarnya belum benar-benar berhak memiliki harapan setinggi itu jika melihat sejarah ke belakang. Hartman ingin membangun kepercayaan dan rasa hormat secara bertahap melalui fondasi yang kuat. Misinya selama 4 tahun ke depan sangat jelas, yakni mengubah ekspektasi menjadi kenyataan lewat rasa percaya diri yang nyata demi mengejar mimpi lolos ke Piala Dunia 2030. John Hartman tampaknya sadar betul bahwa membangun kejayaan tidak bisa dilakukan dengan cara instan tanpa struktur yang matang. Kini, di bawah kepemimpinan yang searah dan gairah supporter yang luar biasa, skuad Garuda sedang berada di ambang pembuktian bahwa harapan itu bukan sekedar ilusi, melainkan sebuah tujuan yang sangat mungkin untuk dicapai. Publik sepak bola Australia mendadak kena mental dan dibuat ketar-ketir dengan kabar terbaru dari radar naturalisasi kita. Setelah sebelumnya harus merelakan Matthew Baker, kini negeri kanguru terancam kehilangan talenta emas lainnya yang sedang naik daun di A-League. Perlu diketahui, sosok tersebut adalah Luke Fikri, penyerang tajam milik MacArthur FC yang secara resmi dinyatakan eligible. Kehebohan ini bermula saat Fikri secara terbuka mengakui bahwa dirinya telah menjalin komunikasi intens dengan nahkoda baru timnas Indonesia, John Hartman. Bahkan ini disebut sebagai kode keras bahwa ia segera merapat ke pelukan skuad Garuda. Pengakuan mengejutkan yang dilontarkan usai laga AFC Champions League 2 itu langsung digoreng media lokal Australia Football News. Mereka menyoroti fakta bahwa penyerang berusia 20 tahun tersebut memenuhi syarat membela Indonesia melalui garis keturunan neneknya yang lahir di Medan. Sebagai mantan penggawa Australia U19, Fikri kini berada di persimpangan jalan karir internasional antara Amerika Serikat tempatnya lahir, Australia tempatnya tumbuh, atau Indonesia sebagai tanah leluhur. Di jagat maya, netizen Australia terbelah. Sebagian besar merasa khawatir kehilangan aset berharga, sementara yang lain mencoba skeptis terhadap peluangnya menembus tim utama sekeras. Padahal, statistik Fikri musim ini cukup mengerikan dengan torehan 5 gol dari 17 penampilan, sebuah profil penyerang serba bisa yang sangat dibutuhkan untuk mempertajam lini depan Indonesia. Jika John Hartman berhasil meyakinkan Luke Fikri, maka ini akan menjadi pukulan telak kedua bagi Federasi Australia sekaligus kemenangan telak bagi diplomasi PSSI. Kekalahan telak timnas U17 baru-baru ini mungkin bikin banyak dari kita mulai skeptis soal masa depan Garuda Muda. Namun, di tengah riuhnya kritik netizen, sebuah pesan berkelas datang dari sang legenda hidup Simon Tahamata. Seperti mana diketahui, rentetan hasil minor di Indomilk Arena mulai dari kekalahan telak 0-7 hingga skor tipis 2-3 saat menghadapi Cina memang terlihat menyakitkan secara statistik. Namun, Simon Tahamata menegaskan bahwa skor tersebut bukanlah gambaran utuh kekuatan tim. Ia mencermati bahwa skuad ini masih dalam tahap adaptasi karena sebagian besar pemain baru saja disatukan setelah melewati fase seleksi ketat.
Simon mengapresiasi progres di laga kedua, di mana instruksi pelatih mulai bisa dijalankan dengan baik oleh para pemain di lapangan. Ex-penggawa timnas Belanda ini mengingatkan bahwa kualitas Cina yang memiliki organisasi permainan rapi memang bukan lawan sembarangan. Namun, dengan sisa waktu sekitar 5 hingga 6 bulan menuju Piala Asia U17 Mei 2026, Simon optimis komposisi tim masih bisa dimatangkan. Mereka itu masih muda, Coach Nova masih bisa menyiapkan mereka setengah tahun, 5 bulan. Masih ada waktu. Orang-orang tidak perlu terlalu khawatir. Para pemain ini masih baru dan baru saja diseleksi. Jadi saya tidak khawatir. Saya tahu semuanya akan menjadi bagus, ujarnya. Fokus utama saat ini adalah mencari talenta yang benar-benar terbaik, pemain yang tidak hanya punya teknik dan taktik mumpuni, tapi juga berani berduel 1 lawan 1 serta bermain dengan hati demi mempresentasikan bangsa. Sosok manajer paling ikonik di pinggir lapangan, Pak Sumarji, kembali jadi buah bibir lewat kegigihannya yang gak ada habisnya buat skuad Garuda. Kali ini, sebuah trik cerdas muncul dari sang manajer untuk menyiasati skorsing berat yang dijatuhkan FIFA. Meski ruang geraknya dibatasi secara formal, Sumarji tampaknya punya cara lain agar tetap bisa menjadi perisai bagi anak asuhnya di tengah badai sanksi yang menerpa. Seperti mana diketahui, kejadian itu bermula dari kericuhan di akhir laga Timnas Indonesia melawan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga tensi tinggi di Arab Saudi tersebut, Sumarji terlibat insiden dengan wasit maning yang berujung pada kartu merah. Komdis FIFA kemudian menjatuhkan sanksi larangan mendampingi tim sebanyak 20 pertandingan serta denda ratusan juta rupiah. Sumarji mengakui terkejut karena ekspektasinya sanksi tersebut tidak seberat itu, namun ia tidak membantah kesalahannya. Ia menjelaskan bahwa tindakannya semata-mata demi melindungi para pemain dari potensi kartu merah wasit yang dianggapnya sengaja mencari celah. Memposisikan diri sebagai orang tua bagi para pemain, Sumarji tak kehabisan akal. Meski dilarang berada di bench dan ruang ganti, ia menegaskan akan tetap mendampingi tim dari luar stadion, mulai dari memantau di hotel hingga mengawal keberangkatan skuad ke arena laga. Baginya, kontribusi dan dukungan moral tidak boleh terhenti hanya karena selembar surat skorsing. Langkah Sumarji ini menjadi bukti bahwa loyalitas di sepak bola seringkali menembus batas regulasi yang kaku. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.